Desakan agar Shin Tae-yong kembali menukangi timnas Indonesia semakin kuat setelah kekalahan telak yang dialami skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert melawan Australia. Kekalahan tersebut memicu perdebatan di kalangan penggemar dan pecinta sepak bola nasional mengenai masa depan tim. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sebelumnya dipecat oleh PSSI pada awal Januari 2025 dengan alasan perlunya perubahan demi meningkatkan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, setelah Kluivert mengambil alih posisi pelatih kepala, performa timnas Indonesia justru dinilai menurun drastis, dengan hasil buruk saat menghadapi Australia menjadi puncak kekecewaan. Kekalahan itu juga memperlihatkan lemahnya strategi yang diterapkan Kluivert, yang belum mampu menemukan formula terbaik untuk memaksimalkan potensi para pemain. Di media sosial, banyak netizen dan pengamat sepak bola mendesak PSSI untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan segera mengembalikan Shin Tae-yong. Di bawah kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan tersebut, timnas Indonesia sempat menunjukkan perkembangan positif, terutama dengan pencapaian impresif di beberapa turnamen internasional sebelumnya. Timnas U23 juga mengalami peningkatan performa yang signifikan di bawah asuhannya, membuktikan bahwa Shin Tae-yong memiliki pendekatan yang tepat dalam membangun tim yang kompetitif. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu dikenal memiliki gaya kepelatihan disiplin serta strategi yang mampu mengangkat performa pemain muda Indonesia. Banyak pihak meyakini bahwa Shin Tae-yong masih merupakan sosok terbaik untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Selama kepemimpinannya, ia sukses membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan menampilkan permainan yang lebih agresif dan terorganisir di tingkat Asia. Sementara itu, banyak yang menilai bahwa keputusan mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert adalah langkah yang terburu-buru. Kluivert memang memiliki nama besar sebagai pemain, tetapi pengalaman kepelatihannya masih jauh di bawah ekspektasi untuk menangani tim nasional yang memiliki ambisi besar. Rekam jejaknya yang minim dalam menangani tim utama membuat banyak pihak meragukan kemampuannya dalam membentuk skuad yang solid. Hingga saat ini, PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan publik ini. Namun, tekanan dari para supporter terus meningkat, menuntut evaluasi cepat terhadap performa Patrick Kluivert dan kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong sebagai arsitek timnas Indonesia. Beberapa tokoh sepak bola nasional juga mulai angkat bicara, menyoroti pentingnya kontinuitas dalam membangun tim yang kuat dan mempertanyakan kebijakan pergantian pelatih yang sering dilakukan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Di laga berikutnya, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi Patrick Kluivert. Apakah ia mampu membuktikan kapasitasnya atau justru semakin memperkuat desakan untuk pergantian pelatih? Jika timnas kembali meraih hasil buruk, besar kemungkinan PSSI akan mempertimbangkan langkah drastis untuk menyelamatkan kampanye mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini masih berkembang, dan para penggemar sepak bola tanah air menantikan keputusan yang akan diambil oleh federasi dalam waktu dekat. Apakah Shin Tae-yong akan kembali menukangi timnas Indonesia, ataukah PSSI akan tetap memberikan kesempatan lebih lama kepada Patrick Kluivert? Semua masih menjadi tanda tanya besar yang akan segera terjawab dalam waktu dekat. Keputusan mengejutkan datang dari PSSI setelah mereka resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Namun, perubahan ini justru menuai banyak kritik setelah performa timnas semakin menurun. Pergantian kontroversial. Shin Tae-yong, yang telah membawa timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat, harus angkat kaki meski mendapat dukungan besar dari publik. Kedatangan Patrick Kluivert, legenda Belanda yang belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih kepala di level tim nasional, langsung menuai reaksi keras dari para penggemar sepak bola tanah air. Kami ingin membawa Indonesia ke level berikutnya dengan pendekatan yang lebih modern, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Namun, harapan tersebut tampaknya belum membuahkan hasil. Timnas Indonesia terpuruk,
dalam beberapa pertandingan awal di bawah arahan Kluivert, timnas Indonesia justru mengalami kemunduran. Pola permainan yang tidak jelas serta strategi yang dianggap kurang cocok dengan karakter pemain membuat skuad Garuda gagal meraih kemenangan. Hasil ini membuat posisi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia semakin sulit. Sejumlah pemain pun dikabarkan mulai kehilangan kepercayaan diri akibat perubahan taktik yang drastis. Kami butuh waktu untuk beradaptasi, tetapi tekanan dari publik sangat besar, ungkap salah satu pemain yang enggan disebutkan namanya. Tak hanya dari segi permainan, secara mental pemain juga tampak belum bisa menerima perubahan yang begitu mendadak. Beberapa pemain pilar yang selama ini menjadi tulang punggung di era Shin Tae-yong terlihat kesulitan dalam menjalankan instruksi Kluivert. Kombinasi antara minimnya pengalaman Kluivert sebagai pelatih kepala dan keengganan pemain untuk keluar dari zona nyaman menjadi faktor utama dalam kemerosotan performa timnas Indonesia. Erick Thohir mulai cemas. Erick Thohir kini berada dalam posisi sulit. Kritik dari supporter semakin deras, dengan banyak yang menyerukan agar Shin Tae-yong kembali melatih timnas. Tagar Bring Back Steve bahkan sempat trending di media sosial. Beberapa pihak dalam PSSI dikabarkan mulai meragukan keputusan ini dan mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja Kluivert. Kami akan terus memantau perkembangan tim. Jika tidak ada perbaikan, tentu kami harus mengambil langkah yang tepat, ujar salah satu sumber internal PSSI. Selain itu, masalah komunikasi antara Kluivert dan para pemain juga menjadi sorotan. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang dikenal tegas tetapi dekat dengan pemain, Kluivert dinilai masih kesulitan dalam memahami kultur sepak bola Indonesia. Hal ini diperparah dengan adanya rumor bahwa beberapa pemain senior mulai kehilangan motivasi akibat metode latihan yang dianggap kurang efektif. Apa langkah selanjutnya? Kini, nasib timnas Indonesia ada di tangan Patrick Kluivert dan PSSI. Apakah mereka akan tetap mempertahankan mantan striker Barcelona itu atau justru mencari opsi lain untuk menyelamatkan skuad Garuda? Skenario yang mungkin terjadi adalah PSSI memberi waktu lebih bagi Kluivert untuk membuktikan kemampuannya. Jika dalam beberapa laga berikutnya timnas Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan, bukan tidak mungkin PSSI akan mencari pengganti baru. Bahkan, beberapa nama pelatih lokal sudah mulai disebut-sebut sebagai kandidat darurat jika Kluivert gagal. Di sisi lain, suara dari publik akan menjadi faktor utama dalam keputusan PSSI. Jika desakan untuk mengembalikan Shin Tae-yong semakin kuat, bukan tidak mungkin Erick Thohir dan jajarannya akan mempertimbangkan langkah yang lebih drastis. Yang jelas, publik sepak bola Indonesia menunggu jawaban dari Erick Thohir. Jika situasi ini terus memburuk, bukan tidak mungkin akan ada keputusan besar yang diambil dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.